Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu, saudara, dan kita akan memikirkan bagian akhir daripada prestasi tertinggi. Bagaimana kita bertanding untuk punya nama yang terkenal baik. Bukan saja terkenal dan dikenal, tapi baiknya ya. Yang kedua, bagaimana kemudian harta yang kita punya menjadi berkat bagi orang yang lainnya. Lalu yang ketiga, bagaimana juga kita punya pergaulan yang luas sehingga kita ada di berbagai tempat dalam, nah hati-hati itu kan, dalam menjadi pengaruh bagi banyak orang untuk kemudian mereka boleh tahu apa itu namanya mengenal Tuhan. Nah sekarang kita akan memikirkan bagaimana kita juga mempunyai pelayanan yang teruji. Pelayanan yang teruji menjadi sesuatu yang perlu untuk kita pikirkan bersama, bagaimana kita harusnya punya itu, memiliki itu di dalam kehidupan kita. 1 Korintus pasal yang ketiga, 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat 10 sampai 15, demikian firman Tuhan. 1 Korintus 3, 10 sampai 15. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus Yesus. Entahkah orang itu membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi dia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti diselamatkan dari dalam api. Saudaraku yang kekasih, menarik apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam apa yang sudah kita perhatikan. Bagaimana kemudian dari apa yang dikerjakan seseorang, atau bagaimana kemudian pelayanan seseorang itu harus menjadi konsentrasi yang penting, sehingga orang Kristen tidak menjadi orang yang asal melayani, begitu ya, tetapi harus menjadi satu pelayanan yang diperhitungkan. Nah ini menjadi ajas penting, saudara-saudara, bahwa ternyata kita punya alasan untuk memilih pelayanan, bahkan harus. Apa yang mau dikerjakan? Mempersiapkan, itu harus dipikirkan. Sehingga kita nggak bisa mengatakan, ya terserah Roh Kudus lah, saya mengalir saja. Loh, ini kamu bilang mengalir ini Roh Kudus yang pimpin kamu, apa memang mau kamu ke situ? Nanti bisa jadi masalah itu. Sebetulnya kamu yang mau ke situ, apa benar Roh Kudus yang pimpin kamu? Itu kan jadi problem. Karena itu kita tidak bisa memudah-mudahkan satu kalimat lalu bersembunyi di balik kalimat itu. Itu bisa berbahaya. Jadi yang pertama menjadi perlu di dalam pelayanan yang dikerjakan oleh tiap orang, bagaimana pelayanannya itu menjadi satu pelayanan yang teruji. Pertama, basis dari seluruh pelayanan itu haruslah tentang Yesus Kristus. Itu inti beritanya, itulah sumber pula sumber beritanya. Jadi kita melayani itu hanya untuk kepentingan Tuhan Yesus Kristus, nggak ada yang lain. Artinya begini, Yesus yang saudara ceritakan, Yesus yang saudara layani, Yesus yang saudara beritakan, itu harus menjadi betul-betul Yesus yang diberitakan. Karena sebelum kita lanjut, misalnya bahwa ada orang memberitakan Yesus bukan tentang Yesus harus bagaimana ikut Yesus seperti yang Yesus ajarkan, tapi memberitakan Yesus dengan pemahaman, dengan ajaran dia. Sehingga kalau Yesus bilang sangkal diri pikul salib, ikut aku, kata Yesus. Tetapi dia mengajarkan ikut Yesus, dapat ini, dapat itu. Ya, sakit langsung sembuh, nggak punya uang, dapat punya uang. Loh, Yesus nggak ajar begitu kok, kamu larinya ke situ. Mengerti? Jadi artinya, itu bukan pelayanan yang berbasiskan Yesus, sekalipun nama Yesus disebut. Tetapi itu lebih disalahgunakan, diperalat untuk keuntungan pribadi. Itu adalah sebuah kejahatan. Ya, jadi kalau dibilang inti berita kita itu dasar pemberitaan kita Yesus Kristus adalah dalam konteks benar sesuai menjadi kehendak dan gugatan Tuhan Yesus itu sendiri. Itu perlu untuk dipahami. Nah, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Di dalam bagian seperti ini kita harus menyadari posisi kita dan bagaimana seharusnya kita menyikapi kehidupan kita. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan itu. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Jadi jangan pernah kita lari dari tanggung jawab yang sesungguhnya, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan ini. Ya, itu yang pertama. Jadi dasar tadi adalah Yesus Kristus memberitakan dia, bukan mengambil keuntungan dari dia, apalagi memutarbalikkan apa yang diajarkannya. Nah, ini yang kita lakukan. Tetapi ada hal yang kedua. Sesudah kita betul-betul di dalam Yesus, untuk Yesus, itu yang benar ya. Kalau menjual sudah salah. Tetapi sekalipun untuk Yesus di dalam Yesus, seringkali kita punya pelayanan mutunya tidak tinggi. Sehingga digambarkan Paulus bagaimana dia seperti seorang ahli bangunan. Dia mengambil gambaran sebuah pembangunan, maka seorang ahli bangunan itu akan membangun, bukan? Yesus memberikan gambaran. Kalau bangunan dibangun di atas pasir, cepat selesai, cepat rubuhnya. Kalau bangunan ditaruh di atas batu, lama selesai, tetapi bertahan selamanya. Kan begitu. Nah, jadi ada keunggulan-keunggulan yang perlu untuk diperhatikan. Jadi bukan bampak bangunannya yang bagus itu saja yang perlu, tetapi kualitas bangunannya itu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lihat? Di dalam penggambaran ini menjadi sangat menarik bahwa pelayanan yang teruji itu, yang ditaruh di atas dasar Yesus itu adalah satu pelayanan yang mestinya betul-betul menjadi pelayanan yang bernilai tinggi. Nah, maka dikatakan kalau kamu membangun itu di atas dasar Kristus, digambarkan apakah kamu membangunnya itu seperti seorang membangun di atas emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Kalau emas tentu dia tahan bakar, perak di bawah emas, batu permata itu luar biasa, kayu bisa terbakar, rumput kering atau jerami amat sangat mudah terbakar, kan begitu. Sehingga tingkat kualitas dalam pelayanan itu ada, tapi dengan dasar yang benar ya, memberitakan Injil Yesus tadi, bukan yang kemudian jadi salah tadi ya, yang memutarbalikkan tentang Yesus, bukan yang itu. Jadi yang sudah benar, tetapi kemudian tingkat pelayanan yang dilakukannya adalah satu tingkat pelayanan yang berbasiskan apa? Nah, saudara-saudara, yang pertama kalau kita mau mengatakan bangunan yang paling mudah, yang paling murah misalnya ya, yang bisa kita bilang rumput kering itu apa sih? Orang-orang yang bikin persekutuan ya niatannya sih oke-oke saja begitu ya. Tetapi kemudian dia membuat segala sesuatunya begitu mudah, dia kasih tempatnya, dia biayain semua orang, dia kasih makan supaya orang datang begitu misalnya. Lalu dia ikut kebaktian, tetapi kemudian dia tidak belajar, lalu tidak memikirkan bagaimana orang-orang ini serius untuk bertumbuh dalam keimanan, tetapi hanya dia lakukan begitu saja, ya. Lalu dia sendiri seperti yang saya katakan tadi, tidak bertumbuh dalam pemahaman pengenalan Tuhan yang lebih, kecuali aktivitasnya yang berubah. Tapi memang dia undang orang yang mengajarkan Yesus yang benar di situ. Jadi dia tahu Yesus itu Tuhan, ya. Dia coba mau jalani, dia coba mau lakoni. Tapi dengan tadi memberi berbagai kemudahan karena dia terjemahkan pelayanan itu. Nah, saudara, bisa jadi engkau sedang membangun di atas jerami, rumput yang paling ringan, terlibat tetapi tidak mau mendalam. Ya, membuat tetapi tidak kemudian terikat. Sehingga saudara memfasilitasi semua tapi kemudian kamu sendiri bisa ada bisa nggak ada kan gitu. Ini harus hati-hati. Jadi jangan berpikir kalau sudah membuat persekutuan atau pelayanan saudara sudah jago dan hebat pada dirinya. Padahal saudara tidak mau terikat pada apa yang dikerjakan. Ya. Saudara tidak mau memasukkan diri ke sana kecuali memfasilitasi karena kebetulan kita punya ini dan itu. Kita mesti punya keterikatan pada sebuah pelayanan apapun itu. Itu penting. Entah itu di luar gereja atau di dalam gereja kan. Itu kan soal tempat saja bagaimana menemukan diri lebih efektif maksimal di satu tempat pelayanan. Ini yang menjadi sangat perlu. Nah, kemudian aspek yang kedua lagi kita bilang mungkin di atas kayu. Cukup oke, misalnya begitu ya. Tetapi masih bisa terbakar. Sebuah pelayanan di mana saudara terikat, saudara terlibat. Tapi saudara sebenarnya pelayanan nggak ada arah, nggak jelas. Sehingga cenderung sebetulnya semau-maunya. Tapi saudara dengan semangat menginvestasi uang waktu nih. Tapi saudara nggak mau tahu arah. Kemana mestinya pergi pelayanan begitu kan? Pokoknya gelindingannya semua. Saudara senang karena saudara sudah disebut menjadi orang yang melayani. Apalagi kalau kemudian pengkhotbahnya memuji-muji saudara sebagai orang yang hebat, orang yang diberkati Tuhan begitu ya. Sampai saudara ternina bobokkan, mengambang, sehingga saudara tidak lagi menginjak bumi karena puji-pujian yang berlebihan itu. Tidak ada yang mengkritik saudara, itu kan jadi gawat.
Saudara mengerjakan pekerjaan di atas kayu. Satu waktu bisa terbakar. Ah, itu mengerikan kalau kemudian pelayanan itu muncul gedebuk prak, tenggelam langsung kan begitu kan. Ya, saudara ada karena saudara fasilitasi, begitu nggak ada, ya mati semuanya. Saudara tidak pernah memuridkan seorang pun. Saudara tidak bisa membawa orang Kristen untuk berurusan serius dengan Tuhan. Saudaranya mengobarkan, saudaranya memberitakan hal-hal lain yang kemudian menjadi bagian-bagian dalam kehidupan yang saudara anggap itulah yang saudara penting dan perlu. Kalau itu yang terjadi, itu bisa rawan, saudara yang kekasih. Tuhan tidak mau itu. Tuhan tidak mau itu. Nah, untuk itulah kemudian bagaimana kita digugat, dituntut hidup benar di hadapan Tuhan menjadi sungguh-sungguh harus kita perhatikan. Jadi, pada waktu kita mengalami pergumulan dalam kehidupan kita, ya, di dalam pelayanan yang kita kerjakan tadi lalu kita mati, begitu kan? Maka pergumulan yang kita lewati itu akan jadi alat bantu sebetulnya menguji kita selagi di dunia. Tapi kalau kemudian kita tidak sadar, ya jadi lewat percuma begitu ya. Sampai akhirnya kemudian kita mati, pelayanan kita itu terbakar semuanya. Baik kayu maupun rumput jerami tadi kan. Hanya saja dikatakan saudara diselamatkan, tapi seperti dari dalam api. Dengan sulit itu gambarannya. Ya. Sehingga kalau ini bukan api penyucian ya, harus hati-hati. Itu bukan itu maksudnya. Tetapi diselamatkan dari kesulitan adalah karena sebetulnya tingkat pelayanan saudara tadi sayang sekali saudara kerjakan di atas kayu, di atas jerami. Sehingga saudara selamat. Karena memang saudara sih percaya kepada Yesus. Tetapi tidak merespon atau mengeksekusi pengabdian saudara itu dengan cara yang elegan, yang baik, yang bermutu. Sehingga sayang bisa terbakar. Oleh karena itu saudara-saudara yang kekasih, mungkin engkau seorang yang seperti itu lagi melayani ya, dan selama ini saudara ternina bobokkan. Karena semua orang memuji-muji saudara sebagai orang yang baik, namanya juga ngasih tempat ya, ngasih uang, siapa yang nggak bilang saudara baik? Ya, tetapi pujian itu sebetulnya palsu karena yang saudara kerjakan itu nggak baik sebetulnya. Tapi nggak ada yang kasih tahu. Karena itu saya berkhotbah dan saya katakan jangan pikir kau baik. Masa sih saudara kalau memang betul cinta Tuhan mau bikin bangunan pelayanan itu di atas kayu, api atau jerami, kan nggak begitu dong. Sehingga engkau sendiri pun terselamatkan tapi seperti dari dalam api. Tetapi marilah kita berpikir kepada pola yang lain itu. Bagaimana membangun pekerjaan atau pelayanan Tuhan itu di atas emas ataupun batu permata yang tahan uji. Yang indah, yang luar biasa, kan itu maksudnya. Yaitu pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan dalam cinta akan Tuhan, di mana kita melakukan itu dengan apa yang ada pada kita, harta kita, tenaga kita, pikiran kita. Tetapi kita fokus, kita berani terikat dan kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kadang-kala dengan keterikatan dalam pelayanan membuat kita kadang-kadang seperti nggak bebas bergerak, gitu ya. Tapi itu memang iya sih. Kenapa? Karena kalau memang saudara mau melayani Tuhan, masa nggak mau terikat sama Tuhan? Kalau mau terikat sama Tuhan, masa nggak mau kemudian saudara terikat pada sebuah panggilan yang memang harus diwujudkan? Ya perlulah keberanian itu kan. Mana bisa tidak? Seorang pendeta harus berani terikat dengan kependetaannya. Berani menginvestasi waktunya untuk konseling misalnya. Jangan alasan istirahat lah, ini off saya lah, apalah. Lalu saudara memilah-milah mana uang, mana nggak bawa uang. Orang kaya diurusin, orang miskin diabaikan. Nah itu kan gawat itu. Ya, kalau tugas dijalankan, nggak tugas lari, kalau boleh ngumpet. Kalau jadi pendeta begitu kan namanya tidak terikat pada panggilan. Kadang-kala ya ada situasi-situasi di mana jam 2 pagi misalnya orang minta tolong kita. Ya mesti siap. Walaupun jemaat juga harus belajar tahu diri, bukan? Pendeta jangan disuruh tidur tidak tidur lalu disuruh ngurusin 1 kali 24 jam. Hari ketiga mati berdiri nanti dia. Tetapi jangan juga dengan alasan itu lalu kemudian main pukul rata sehingga dalam kondisi emergensi diperlukan pun menjadi tidak mau. Itu kan juga jadi salah. Nah sehingga seni di dalam bagian seperti begini. Ketika seorang mau menjadi pendeta yang bermutu misalnya kan harus terikat. Pelayanan pun sama. Apakah yang kita kerjakan ini sebuah pelayanan yang punya impact, punya mutu, punya nilai. Satu pelayanan di atas emas, di atas batu permata itu perlu. Sehingga jangan cuma mau rame-rame saja. Ya. Orang misalnya ya banyak pelayanan yang mengurus orang-orang miskin. Saya kagum mereka-mereka yang ngurus gelandangan, tapi mereka urus-urus bagaimana mendidik mereka, melatih mereka, memikirkan mereka. Tapi jangan dibikin aksesoris. Akhirnya sih udah miskin orang ini diperalat, tapi namanya orang miskin diperalat asal dapat nasi bungkus dia mau kan begitu.
Sehingga dia datang kebaktian. Nama kawan terkenal, ngurus orang miskin. Padahal itu seminggu sekali atau sebulan sekali. Nggak tentu juga lakukan terus. Habis kebaktian, bagi-bagi, selesai. Dan yang dia bagi-bagi pun bukan uang dia. Dia cari juga sumbangan ke kiri ke kanan. Malah kadang ada lebihnya. Sudah dapat namanya, dapat lebihnya pula lagi kan. Lalu disebut itu pelayanan. Itu seperti di atas kayu atau jerami saja. Bukan itu. Tapi kalau memikirkan orang miskin itu, lalu memikirkan bagaimana bisa menolong mereka. Misalnya ada pelatihan. Ada yang seperti itu. Saya kagum setengah mati itu. Gue tuh tahuin. Tapi kan jadinya dia terikat secara waktu kan. Menjadi kesulitan harus karena pikir ini, pikir itu. Kadang-kadang mereka punya persoalan ini, itu dia juga mesti ambil bagian. Tapi memang itu. Maka kalau sudah visinya jelas, panggilannya clear sekali, ya kerjakan. Saudara mau mengurusi adalah orang-orang yang susah seperti itu. Iya kan? Ini yang perlu saudara yang kekasih. Kerjakanlah pelayananmu itu di atas emas, di atas permata. Jadi jangan sampai salah. Ya. Pada awal saya memulai pelayanan kita yang di Kalimantan bikin sekolah. Yang sekarang ada SD, SMP, SMA. Saya mula-mula juga merasa tahun pertama masih semangat kan cuman bangun gitu ya. Begitu proyek sudah berjalan, makin lama rasanya kapan mau berhentinya nih? Nggak bisa berhenti ya, namanya sekolah. Diberhentinya tutup atuh. Iya kan? Jadi sampai kapan? Ya urusannya sampai mati punya dah. Ya, enak. Apanya yang enak? Kalau kita profitable kan enak. Untung tinggal goyang-goyang kaki kan? Makin lama makin untung. Ini makin lama subsidinya makin besar. Jadi makin berat. Udah bangunnya gedung berat, sudah selesai bangun gedung, maintenance-nya juga berat. Sudah maintenance berat, operasionalnya juga berat dan tambah berat. Sehingga kita mulai siasati misalnya bagaimana pertanian sekarang mulai dikembangkan supaya bisa swasembada untuk makan di asrama. Lauk pauk, ikan, kolam sudah kita bangun gitu kan. Sekarang mulai mengerjakan itu. Tetapi yang bisa bukan menghapus lalu kemudian jadi untung. Yang bisa paling kita mengurangi subsidi, memperkecil. Dan berharap unit sekolah itu nanti bisa mandiri. Ya, lalu kita mulai berjejaring misalnya dengan para alumni-alumni nanti yang ada di sana di sini supaya mereka memikirkan sekolah mereka ini kan begitu. Nah, ini kan jadi urusan yang besar, urusan yang panjang saudara, sampai kapan berhentinya? Itu yang saya katakan. Nggak ada waktunya berhenti. Dia akan terus bergerak. Sehingga di dalam bagian seperti ini menjadi penting untuk memikirkan pekerjaan mana yang kita lakukan. Berat iya, sulit iya, tetapi pada waktunya nanti pekerjaan itu diuji, dikatakan datang api, dia nggak akan terbakar karena dibangun di atas emas, tahan uji itu. Atas permata itu tahan uji itu. Ya, dia akan menjadi satu pekerjaan yang mulia. Kan itu yang kita mau. Tetapi kan memang betul juga toh, kalau kita mau barang bagus, ya harganya mahal. Kalau yang mau murah, harap sadar kualitasnya rendah. Kan begitu saudara ya nggak? Maka kalau kita beli barang branded ya merek palsu tapi kan begitu kan, ya cepat rusak. Tapi kalau beli yang aslinya ya tahan lama. Iyalah namanya juga asli sama palsu kan begitu. Jadi di dalam bagian seperti ini, pemahaman pengenalan kita akan kebenaran itu menjadi perlu, menjadi penting, itu kita lakoni. Sehingga pemahaman kita akan kebenaran itulah yang kita lakoni dalam kehidupan kita sehingga menjadi sesuatu nilai tinggi dalam hidup keimanan kita. Itu bisa kita lakukan yang menyenangkan hati Tuhan kita. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani menjadi kemuliaan bagi namanya. Nah inilah yang mestinya kita lakukan dalam kehidupan kita sehingga pelayanan yang kita kerjakan itu menjadi pelayanan yang betul-betul teruji, menyenangkan. Itu menjadi pelayanan yang luar biasa saudara yang kekasih. Nah biar semangat ini harusnya hidup dalam hidup kita gairahkan dalam diri kita. Sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Ini perlu. Ini penting. Nah jadi disinilah sebetulnya keimanan kekristenan kita itu bertumbuh secara bertanggung jawab untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga dengan demikian pelayanan yang teruji itu menjadi pelayanan yang sungguh-sungguh luar biasa. Menjadi pelayanan yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan kita. Karena itu janganlah kemudian kita bodoh, bukan? Masa kita mau bangun perusahaan kita yang keropos? Masa mau bangun rumah tangga yang keropos, yang bisa gerabak gerubuk nantinya begitu? Kita kan mau bangun yang kuat. Nggak maulah bangun rumah di atas pasir, kan bodoh sekali. Tetapi ternyata memang banyak orang berlaku bodoh. Banyak orang pintar mengurus perusahaannya, banyak orang mungkin cukup kuat untuk memikirkan pendidikan untuk anak-anaknya.
Tapi heran sekali untuk pelayanan semua menjadi asal ada. Karena itu sebagai hamba Tuhan saya akan berkata, saya tidak akan mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang asal. Tapi sekalipun kemudian sulit dan berat untuk mengerjakan pekerjaan yang bagus, itu harus. Karena tidak ada pekerjaan yang bagus yang kemudian tidak berharga tinggi, bukan? Mau menyelamatkan kita, Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib kok. Masa kita mau melayani Dia yang rela mati itu kita tidak rela terikat, tidak rela habis-habisan? Ya lucu kan? Oleh karena itu kalau kita pelayan, janganlah kita jadi pelayan yang hanya memikirkan perutnya, isi kantongnya. Tapi belajarlah menjadi pelayan yang punya integritas, yang hidup dalam kebenaran, yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, itu pelayanan yang Tuhan suka. Kalau mau jadi pelayan, jadilah yang seperti itu. Sehingga di dalam hidup kita, sungguh-sungguh apa yang kita lakukan itu sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Nah, itu akan menjadi nilai tinggi, saudara yang kekasih. Nah, oleh karena itu kalau saudara pun mengerjakan sebuah pekerjaan pelayanan tapi bukan seorang hamba Tuhan pendeta, artinya begitu kan? Coba pikirkan apakah yang kamu kerjakan itu bermutu apa tidak. Karena itu, sebelum pengujian dari Tuhan itu datang, mari kita menguji sendiri dulu pekerjaan pelayanan kita. Dengan jujur, dengan tulus. Belajarlah berdiskusi kiri dan kanan, tanyalah ini dan itu. Saya seringkali dengan terus terang harus memberitahu ke rekan-rekan, saya pelayanan gini Pak. Saya kata, sorry ya, kayaknya you salah nih. You lakukan gini sebetulnya you buat you paling enak nih. Tapi sebenarnya apa yang sedang kamu lakukan? Padahal dengan apa yang ada pada dirimu, potensi dan segala sesuatu kamu bisa kerjakan lebih baik. Kenapa gak mau? Bikin gini dong. Wah nanti Pak gini. Akhirnya ternyata betul. Ya mau uang keluar tapi gak mau waktu ada. Gak mau hati juga kan jadi repot. Jadi hati-hati ya. Oleh karena itu saudara, biarlah kita menjadi orang yang mengerjakan pelayanan yang teruji itu sampai ketika pengujian itu datang kita lulus. Dan Tuhan akan berkata, sabarlah engkau hambaku yang baik. Alangkah indahnya. Dan akhirnya kita bisa berkata, terima kasih Tuhan, betapa puasnya batinku melayanimu, dan pelayanan yang baik yang kukerjakan sudah seharusnya untuk kemuliaan namamu. Camkan, pikirkan. Tuhan memberkati saudara, dan biar itu menjadi perenungan pribadi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan yang sudah menyatakan firman hidup kepada kami. Ajarlah kami untuk bisa belajar mengevaluasi, menguji pekerjaan pelayanan kami di hadapan-Mu sesuai dengan kehendak-Mu atau bukan, sudah bermutu atau belum, di atas kayu atau permata, supaya kami belajar menemukan kebenaran dan hidup di dalamnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajar kami mengkoreksi segala sesuatu, mengukurnya dengan ukuran firman hidup itu. Biarlah firman hidup yang membedah seluruh pelayanan kami, sehingga dari pembelajaran kami akan Alkitab, kami boleh menemukan bagaimana pelayanan yang sesungguhnya, yang seharusnya yang kami kerjakan dalam hidup ini. Demi Yesus Kristus Tuhan yang kami layani, pemilik pelayanan yang kami kerjakan, kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di dalam sorga. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229, email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.